tiba. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang dongeng bunga melati yang baik hati. Tentu dari dongeng itu kita akan menemukan pesan dari teks dongeng. Setelah membaca dongeng bunga melati yang baik hati, kita akan menemukan pesan dari teks dongeng. Apa itu pesan? Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Dalam dongeng bunga melati yang baik hati terdapat pesan yang patut kita contoh, yaitu salah satunya adalah baik penyabar. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Ketika ayah pergi keluar kota, kamu dapat mendoakan ayahmu agar selamat sampai ke tujuan. Ketika temanmu sakit, kamu dapat mendoakan agar temanmu cepat sembuh. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Setelah itu kita dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai. Yuk kita coba perhatikan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Berarti 500 tambah 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, maka hasilnya 610 tambah 500 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Maka sifat komutatif penjumlahannya yaitu 610 tambah 500 sama dengan 500 tambah 610. Sampai di sini adik-adik udah paham kan sifat penjumlahan komutatif? Nah adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.